Perkenalkan, nama saya Sartika Masudin dengan NIM 2110801001 dari kelompok 1. Nama saya Lutfi Kusuma Sapiti dengan NIM 2110801003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Munawaro dengan NIM 2110801004 dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Erlangga, NIM 2110801005 dari kelas psikologi A. Saya berasal dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tiasdia Hambawani, perwakilan kelompok 1 perkembangan remaja dan dewasa prodi psikologi A. Yang pertama, saya akan mewawancarai dengan ibu siapa? Arsiem. Oke, pertanyaan pertama yaitu tentang kesehatan ibu. Apakah di umur yang sekarang penglihatannya masih normal atau ada keluhan yang mungkin dirasakan? Enggak ada, karena masih melihat apa-apa dapat. Oke, terus pertanyaan kedua, apakah ibu mempunyai masalah pendengaran, mungkin kalau dipanggil tidak dengar atau yang lainnya? Iya, karena saya sudah merasa tua. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah di saat ibu berusia 30 tahun itu masih mengandung, Bu? Enggak, Terakhir kali mengandung usia berapa? usia 21. Usia 21. Pertanyaan yang selanjutnya, di usia berapa ibu merasakan perubahan rambut atau mungkin kulit seperti itu? Usia 40 tahun. Rambut sudah mulai putih dan tangan keriput. Oke. Di usia yang 60 tahun lebih ini, apakah ibu merasa sering kesemutan, capek-capek, terus kebas seperti itu? Ya, apabila habis bekerja berat, membawa barang yang berat dan kerja keras, itu merasa capek. Berikutnya, kalau boleh tahu ibu menopause pada usia berapa, Bu? Usia 40 tahun saya sudah enggak min. Yang selanjutnya, apakah sering nyeri di bagian kaki, tangan, atau yang lain, badan-badan yang lain? Ya, kaki, tangan, pinggang sering nyeri. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang daya ingat dan lain sebagainya. Apakah ibu pada usia yang sekarang ini merasa lebih sering pelupa atau mungkin sulit dalam mengingat suatu kejadian seperti itu? Ya, karena saya sudah tua, umur saya sudah 60 lebih. Susah untuk fokus seperti itu? Ya, Sulit dalam memecahkan masalah tidak, Bu? tidak. Yang selanjutnya, apakah ibu masih merasa kurang motivasi di dalam diri ibu? Seperti itu. Ya, karena saya masih ingin apa-apa. Apakah ibu sering melakukan hal-hal yang memotivasi seperti halnya mengajarkan anak cucu untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kreativitas? Ya, karena saya senang sekali bila anak cucu saya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Apakah ibu menjadi pelupa atau mungkin masih ingat kejadian-kejadian yang sering dialami di 6 bulan terakhir ini? Iya, karena saya masih ingat kejadian-kejadian yang tidak baik.
apabila di lingkungan luar atau bahkan di rumah ibu sering menggunakan bahasa yang mungkin berbeda seperti itu? Ya, menggunakan bahasa kromo. Terus pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang aspek sosial. Apakah ibu menjadi tidak sensitif pada seseorang, misalnya hilang perhatian kepada orang lain seperti itu? Tidak, karena ya saya masih ingat keadaan-keadaan itu. Yang kedua, apakah ibu sering berinteraksi dengan keluarga atau tetangga, misalnya kegiatan sosial seperti itu? Tidak. Apakah ibu sering membicarakan hal-hal pribadi yang mungkin ibu rasakan di depan umum, di publik seperti itu? Tidak, karena saya sudah merasa percaya kepada anak cucu saya. Yang pertanyaan keempat, apakah di usia ibu yang menginjak 60 tahun ini masih aktif dalam organisasi, Bu? Tidak, karena sudah tua. Apakah ibu masih sering mengikuti acara kemasyarakatan seperti kerja bakti, gotong royong, arisan seperti itu? Kalau arisan atau kerja bakti itu masih, karena badan saya masih bisa kuat. Yang pertanyaan terakhir, apakah ibu sering menemui kerabat jauh, mungkin atau keluarga di luar kota atau luar daerah seperti itu? Ya, kalau ada kepentingan yang tidak bisa diwakili anak cucu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu dalam keadaan sedih yang berlarut selama 6 bulan terakhir ini? Tidak, Mbak. Apakah kini ibu sulit merasakan kesenangan? Tidak, Mbak. Apakah ibu sering merasa khawatir dan resah terhadap suatu rutinitas yang mungkin ibu sering lakukan sehari-hari seperti itu? Tidak, karena saya masih ada yang mengerjakan pekerjaan anak cucu saya banyak. Kapan terakhir kali ibu merasa bahagia dan tenang di lingkungan ibu yang sekarang? Tiap hari. Apakah ibu sering merasa kaget atau mungkin terkejut tiba-tiba apabila mendengar kabar yang tidak enak seperti itu? Iya, Mbak. Apakah ibu sering mengalami ketakutan? Takut Takut. akan suatu hal gitu. Takut, kalau ada itu merasa takut. Oke, pertanyaan yang terakhir, apakah ibu merasa cepat sedih atau mungkin emosi dengan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sepele seperti itu? Tidak, Mbak. Terima kasih banyak kepada Ibu Parsim karena sudah bersedia saya wawancarai untuk keperluan tugas kuliah saya. Ya, Mbak, sama-sama. Sekian dari saya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Obyek penelitian yang saya lakukan adalah pada lansia berusia 67 tahun yang bernama Ibu Parsim. Pada masa dewasa akhir atau pada masa tua, sejumlah kesehatan mulai dari fisik itu mulai berubah, mulai dari rambut, kulit, gigi, tulang, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi karena adanya proses penuaan seperti yang diakui oleh narasumber. Berkurangnya aspek kognitif yang dialami oleh narasumber itu juga menghambat aktivitas yang sering dilakukan, seperti sering lupa dalam menaruh sesuatu atau susah mengingat dalam keadaan-keadaan yang baru saja dilakukan dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aspek emosional dan yang keempat yaitu aspek fisik. Aspek fisik dan aspek emosional dipengaruhi oleh kurangnya interaksi sosial dengan lingkungan sekitar dan sedikit naiknya emosional yang telah dialami karena masa penuaan atau dewasa akhir. Perlunya dukungan dari keluarga atau lingkungan bagi narasumber itu sangat penting karena agar narasumber tidak merasa kesepian dan berujung menyalahkan dirinya sendiri.
Kesimpulannya adalah diakui oleh narasumber bahwa masa dewasa akhir atau masa tuanya cukup menyenangkan, dan bahkan narasumber masih mempunyai kesadaran untuk kemapanan masa depan untuk anak dan cucunya. Dan yang terpenting, narasumber tidak larut dalam pikiran yang negatif. Sekian, banyak kurangnya saya perwakilan dari kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.